Halo sahabat fisika, jumpa lagi dengan saya masih dalam pembahasan materi fisika di tingkat SMA atau MA. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas materi dinamika rotasi yang sudah pernah kita bahas bab sebelumnya, jadi saya akan melanjutkan materi ini. Pada pertemuan sebelumnya, sudah pernah kita bahas untuk materi yang pertama, yaitu momen gaya atau torsi, yang rumusnya TO sama dengan F dikali R. Dengan keterangannya, TO, yang simbolnya kayak gitu ya, itu adalah simbol untuk momen gaya atau torsi, yang satuannya adalah Newton, meter, atau Nm. Kemudian F adalah gaya luar yang bekerja pada benda sehingga menyebabkan benda bergerak rotasi, satuannya adalah Newton, dan R adalah lengan gaya, yaitu jarak dari gaya ke pusat rotasi secara tegak lurus. Kemudian yang kedua sudah juga kita bahas, yaitu tentang momen inersia. Nah, momen inersia secara umum kemarin sudah dirumuskan dengan I sama dengan M kali R kuadrat, dengan I adalah momen inersia itu sendiri, satuannya adalah kilogram meter persegi. Kemudian M adalah massa benda yang berotasi, satuannya harus SI ya, berarti dalam kilogram. Kemudian R itu adalah jari-jari rotasi, jarak benda ke pusat rotasi, satuannya adalah meter. Nah, sekarang sedikit kita akan kembali ke kelas 10 dulu sambil mengingat ya. Nah, di kelas 10 dulu itu sudah pernah kita bahas ada yang namanya hukum Newton. Nah, hukum Newton di sana pernah kita bahas ya, ada 3 hukum Newton. Hukum Newton pertama, kedua, dan ketiga. Tentunya kalian masih ingat kalau misal kasus seperti ini, ada sebuah benda di atas lantai atau di atas permukaan bergerak dengan percepatan A. Maka di sini akan berlaku hukum Newton kedua yang menggunakan persamaan F sama dengan M dikali A, dengan F adalah gaya luar, M adalah massa benda, dan A adalah percepatan. Kemudian ingat juga di gerak rotasi atau di gerak melingkar kelas 10 juga sudah kita bahas hubungan antara percepatan linear dan percepatan rotasi, yang A sama dengan alfa dikali R, dengan A adalah percepatan linear, alfa adalah percepatan sudut. Maka dari situ bisa kita tarik kesimpulan atau bisa kita konversikan, jika kedua ruas dikalikan R, maka R dikali F sama dengan MA dikali R. F dikali R sama dengan MA dikali R. A-nya kita ganti alfa kali R, berarti M alfa dikali R dikali R kuadrat, jadi MR kuadrat dikali alfa, dengan FR itu adalah torsi tadi ya, berarti torsi sama dengan MR kuadrat. MR kuadrat itu adalah inersia dikali alfa. Maka hubungan hukum 2 Newton dengan momen gaya serta momen inersia didapatkan torsi sama dengan I dikali alfa. Selanjutnya kita bahas contoh soal. Contoh soal pertama, ada 2 buah benda dalam sistem katrol seperti pada gambar. Diketahui massa benda 1 adalah 3 kg, massa benda 2 adalah 2 kg, massa katrol adalah 2,5 kg. Kemudian jari-jari katrol adalah 0,2 meter. Yang ditanyakan adalah percepatan sistem. Nah, pertama kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Ada gaya berat, tegangan tali, dan gaya normal. Kemudian kita tinjau satu-satu. Yang pertama kita tinjau secara gerak translasi, yaitu gerak pada benda 1 dan benda 2. Maka akan berlaku hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A, dengan gaya yang searah gerak benda adalah positif. Sehingga W1 positif, T1-nya negatif, T2-nya positif. Nah, gayanya itu aja. Sama dengan M dikali A, yaitu M1 ditambah M2. Kemudian perlu kita ingat-ingat juga ya, untuk W-nya sama dengan M kali G, maka kalau W1 berarti yang digunakan adalah M1, sehingga M1 dikali G, 3 dikali 10, 30.
M1 tambah M2, 3 tambah 2, 5. Nah, kita jadikan persamaan pertama. Kemudian kita tinjau gerak rotasi, yaitu gerak pada katrol. Gerak pada katrol berlaku sigma torsi sama dengan I alfa. Pada katrol nanti ada dua gaya yang bekerja, yaitu T1 dan T2, yang menyebabkan berputar searah jarum jam kita tandai negatif. Begitu juga sebaliknya, maka T1-nya positif, T2-nya negatif. Kemudian momen inersia katrol adalah setengah mr kuadrat, dengan M-nya adalah massa katrol. Sehingga kalau dipindah ruas jadi seperti itu, nanti ketemunya T1 min T2 sama dengan setengah M dikali A, dengan M-nya adalah massa katrol. Ketemu persamaan kedua. Nah, dari persamaan satu dan persamaan kedua, nanti kita saling substitusi, bisa didapatkan 30 plus T2 min T1 ya, di situ yang dibutuhkan, padahal yang kita punya adalah T1 min T2, sehingga kita tulis negatifnya saja. Maka nanti dimasukkan T1 min T2 nya adalah setengah MA 30 dikurangi setengah MA sama dengan 5A. M nya adalah massa katrol, kita masukkan 2/5. 2,5 itu sama dengan 5/2, sehingga kalau dihitung jadi 5/4, dipindah ruas sehingga jadi positif atau ditambah. Maka ketemu 5A ditambah 1,25A adalah 6,25A. A-nya langsung didapatkan 30/6,25, yaitu 4,8 meter per sekon kuadrat. Lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu sebuah katrol yang digantungi oleh dua benda dengan keterangan masing-masing massa benda seperti yang sudah dituliskan di video. Nah, di sini nanti akan ditanyakan berapa besar tegangan tali pada masing-masing, ada T1 dan T2. Maka langkah pertama masih sama seperti tadi ya, kita gambarkan dulu nanti arah geraknya kemana, kemudian arah gaya-gayanya. Kemudian kita tinjau satu persatu. Yang pertama adalah kita tinjau secara gerak translasi, yaitu gerak pada balok. Kita tinjau untuk benda pertama, nanti di sana akan berlaku hukum 2 Newton sigma F sama dengan M kali A dengan gaya yang searah gerak benda nilainya positif. Di benda 1 ada W1 dan T1, maka W1-nya positif, T1-nya negatif. W1 min T1 sama dengan M1 dikali A. Kemudian W-nya adalah M kali G ya, pasti M1 dikali G, maka nanti dapatkan T1-nya adalah M1G min M1A. Kemudian untuk benda kedua caranya masih sama, berarti pada benda kedua yang positif adalah T2, yang negatif adalah W2. M2 dikali A, maka T2 nya sama dengan M2A ditambah W2. W2 nya adalah M2G. Nah, kemudian selanjutnya kita tinjau secara gerak rotasi, yaitu pada katrol. Kalau dilihat pada katrol, nanti sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Dengan torsinya adalah F dikali R sama dengan I dikali alfa. F-nya adalah gaya yang bekerja pada katrol, ada T1 dan T2. Sama kayak tadi, berarti kalau berlawanan jarum jam nilainya positif, kalau searah berarti negatif. Maka T1 min T2, jangan lupa dikali R sama dengan setengah mr kuadrat, itu adalah momen inersia untuk katrol. Kemudian R-nya dipindah, jadinya ada R kuadrat atas bawah dicoret habis ya. Maka tinggal T1 min T2 sama dengan setengah M dikali A, dengan M-nya adalah massa katrol. Maka dari 3 persamaan yang sudah kita dapatkan tadi, bisa kita saling substitusi. T1-nya kita dapatkan dari benda 1, T2-nya dapatkan dari benda 2, langsung dimasukkan ke persamaan 3. Berarti M1G min M1A dikurangi M2A ditambah M2G sama dengan setengah M dikali A. Tinggal kita masukkan aja angkanya. M1 adalah 5, berarti 50 dikurangi 5A. M2-nya adalah 3, berarti 3A min 30 sama dengan setengah massa katrolnya 4 dikali A. Kemudian kita hitung langsung 50 dikurangi 30 jadi 20. Kemudian yang min 5A min 3A jadi min 8A sama dengan 2A. Yang AA kita kumpulkan jadi 1 di seberang, berarti 8A jadi plus 8A. Sehingga 20 sama dengan 10A, maka A-nya ketemu 2 meter per sekon kuadrat. Itu adalah percepatan gerak
benda. Sehingga bisa langsung kita masukkan ke persamaan 1 dan persamaan 2 untuk menentukan T1 dan T2. Maka didapatkan nilai T1-nya adalah M1G min M1A, berarti 50 dikurangi 5 kali 2. 50 dikurangi 10 yaitu 40 Newton. Kemudian untuk nilai T2-nya didapatkan dari persamaan 2, T2 sama dengan M2A ditambah M2G. M2-nya adalah 3, berarti 3 dikali 2 ditambah 3 dikali 10 ya, G-nya 10, berarti 6 ditambah 30 sama dengan 36 Newton. Nah, demikian sudah kita dapatkan untuk 2 contoh soal pada dinamika rotasi hubungan dari hukum 2 Newton dengan momen gaya serta momen inersia. Semoga penjelasan ini dapat dengan mudah kalian pahami. Kalau masih ada yang ditanyakan, boleh langsung ditanyakan seperti biasa. Oke, saya akhiri. Sampai jumpa di video-video pembahasan fisika selanjutnya. Sampai ketemu. Salam fisika.